Itu sebabnya saya sebagai pendeta memberi masukan buat Bapak Presiden yang terhormat, dan siapapun yang mendengar ini yang punya kuasa untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat. Berarti kalau orang bikin surat terbuka, kalau saya bikin speech terbuka. Dan kalau saya boleh ngomong, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan bukan saatnya kita saling mengutuk, saudara, iya kan? Karena dalam hukum agama, dalam hukum iman, kita tahu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau Indonesia suka mengutuk, apalagi atas nama bangsa dan negara, sebagai kepala negara, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, negeri kita juga akan terkutuk. Karena apa yang kamu tabur, itu yang juga akan kamu tuai. Jadi sebagai hamba Allah, silahkan, ini hanya masukan, apakah mau didengar atau tidak mau didengar, yang penting bolehlah saya memberi masukan. Karena sebagai hamba Tuhan, saya akan memberi masukan sesuai dengan apa yang saya mengerti. Jadi jangan kutuk mengutuk, ya kan? Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semua lewat video saya pada kesempatan siang hari ini. Dan di video kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, saya akan membagikan kepada kita semua speech terbuka yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, teruntuk Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, di mana beliau yang adalah sebagai pemimpin negara di Indonesia ini telah 2 kali menyampaikan pernyataan tegas mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel, ya, sejak pecah serangan ini pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah, dan kita juga melihat beberapa tanggapan-tanggapan atau respon-respon yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait pernyataan dari seorang Presiden Republik Indonesia ini. Bahkan termasuk juga saya berulang-ulang kali membahas di sini, dan saya kembali, ya, pada video saya kali ini saya membagikan kepada kita untuk melihat saja apa isi daripada speech terbuka yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Dan sebab itu mari kita ikuti bersama pada saat siang hari ini. Dan ini dia videonya. Hari-hari ini apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina. Lalu sebagian sudah bertanya, kita orang gereja bagian mendukung mana? Yang pertama, kita tidak pernah mendukung perang, karena Yesus datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa perang, saudara. Jadi harus jujur dulu. Kita harus tahu dulu, anak Tuhan tidak bagian dukung-mendukung, bukan bagian kutuk-mengutuk. Itu sebabnya saya sebagai pendeta memberi masukan buat Bapak Presiden yang terhormat, dan siapapun yang mendengar ini yang punya kuasa untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat. Berarti kalau orang bikin surat terbuka, kalau saya bikin speech terbuka. Dan kalau saya boleh ngomong, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan bukan saatnya kita saling mengutuk, saudara, iya kan? Karena dalam hukum agama, dalam hukum iman, kita tahu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau Indonesia suka mengutuk, apalagi atas nama bangsa dan negara, sebagai kepala negara, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, negeri kita juga akan terkutuk. Karena apa yang kamu tabur, itu yang juga akan kamu tuai. Jadi sebagai hamba Allah, silahkan, ini hanya masukan, apakah mau didengar atau tidak mau didengar, yang penting bolehlah saya memberi masukan. Karena sebagai hamba Tuhan, saya akan memberi masukan sesuai dengan apa yang saya mengerti. Jadi jangan kutuk mengutuk, ya kan? Dan juga jangan dukung-mendukung. Kenapa? Karena dukung-mendukung berarti Indonesia mendukung peperangan, ya kan? Karena kalau mengutuk Israel, mendukung Palestina, berarti ayo perang terus sampai ada yang kalah, gitu. Nah, jadi harus kita tahu juga, ada yang bilang bahwa tapi Indonesia
menolak segala bentuk penjajahan, karena itu mendukung Palestina. Kita harus jujur dengan diksi-diksi yang ada. Palestina tidak terjajah. Karena Indonesia waktu terjajah modalnya cuman iya kan? Modalnya cuman apa sih? Bambu runcing, saudara. Bagaimana kita bisa bilang Palestina terjajah? 1.500 lebih rudal, saudara. Iya kan? 800 pertama Israel diam. Hello? Itu yang namanya terjajah? No. Ini perang, saudara. Perang terbuka. Dan kebetulan yang memulai perang ini, yang mengirim roket pertama adalah Palestina. Israel bilang stop. Karena kalau kamu terus kirim, bos, 800 roket bos. Coba aja sudah bayangin kalau Timor Leste tiba-tiba kirim 2 aja. Ribut. Tidak ada satu negara pun yang dikirim 800 roket akan diam. Apakah Israel harus lenyap dari muka bumi demi atas nama kemanusiaan? Come on. Kita mendukung kemerdekaan, berarti ini adalah perang terbuka. Dimulai dari persoalan dari 20 kepala keluarga di Sheikh Jarrah yang dia tinggal di sana, tetapi tidak punya de jure, de facto-nya dia tinggal. Tetapi tanah itu adalah tanah dari pemerintah Yordan waktu itu. Sehingga sekarang Israel sebagai negara demokrasi dan negara hukum menghadapkan pada mahkamah. Dan jangan pikir setiap kali ada persoalan dengan orang Arab, lalu Israel pasti menang. Tidak, saudara-saudara. Karena di Knesset atau DPR juga ada banyak orang Arab. Polisinya, tentaranya juga ada orang Arab. Yang di mahkamah juga ada orang Arab. Di pemerintah juga ada orang Arab. Biasa aja, mereka disebut Arab Israeli, saudara. Jadi ke mahkamah, 20 kepala keluarga ini tinggal di daerah Sheikh Jarrah. Lalu kemudian sebelum putusan turun, mereka berdemo di Masjid Al-Aqsa, kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan seperti biasa memang kompleks Masjid Al-Aqsa itu dijaga oleh tentara Israel. Tapi hanya menjaga secara pasif. Menghindari dari kerusuhan-kerusuhan yang ada. Karena sudah ada kata sepakat antara Israel, Palestina, dan Jordan. Jangan mempolitisir Masjid Al-Aqsa. Di mana-mana tidak pernah boleh ada demo di tempat ibadah. Hello, itu peraturan dunia, seluruh dunia. Tidak boleh ada demo mengatasnamakan agama yang berlangsung di tempat ibadah. Termasuk di Israel, Palestina itu kesepakatan bersama. Mereka tidak boleh demo di sinagog. Kita tidak boleh demo di gereja. Hello. Dan apa yang terjadi? Mereka demo di sana. Dan tentara Israel mulai jaga. Tiba-tiba batu-batu mulai dilempar. Dan daerah situ tidak ada batu, memang sudah dibersihkan. Apa yang mereka buat? Mereka masuk ke masjid, mereka ambil batu dari masjid, lalu mereka melempari polisi. Polisi pakai tameng, dan dengan pengeras suara mengingatkan, ini tempat suci. Ini tempat suci, jangan melakukan hal-hal yang brutal. Right? Pertanyaannya, siapa yang lebih menghargai tempat suci? Dan apapun yang saya bicarakan, saya tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Oleh anugerah Tuhan, saya berteman dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh. Fotonya bisa ditayangkan. Ini foto saya bersama dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, Dr. Mohammed Shtayyeh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Saya cinta Palestina. Saya cinta Israel karena di atas segala-galanya saya cinta perdamaian. Dan sebagai hamba Tuhan saya taruh di hati saya apa yang ada di hatinya Yesus. Dan saya percaya di hatinya Yesus tidak ada peperangan ini. Di hati Yesus hanya ada damai sejahtera. Yesus cinta Israel, Yesus cinta Palestina. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Dan apa yang terjadi? Mereka ambil batu lebih besar, lalu mulai lempar. Dan kemudian karena wilayah Masjid Aqsa itu ada di atas, mereka mulai melempari batu ke arah Western Wall atau tembok ratapan. Dan di situ tentara Israel mulai memukul mereka mundur. Memukul mundur itu artinya mendorong mereka supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall, lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah atau the Golden Gate. Jadi wilayahnya di sini saya gambarkan sedikit ya. Kira-kira di sini adalah tempat di mana mereka bisa langsung melempar batu ke Western Wall. Di sini adalah kubah emas, ya kan? Di sebelah sini, jadi seberangnya itu adalah Al-Aqsa. Nah, daerah sebelah sini itu daerah Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk. Setelah mereka melempari batu melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, masjid itu tempat ibadah. Pertanyaan saya, apakah mereka menyadari itu tempat suci? Kalau setelah mereka melakukan sebuah kejahatan, mereka justru lari masuk ke dalam masjid. Pertanyaan saya, setelah saya buat kejahatan apapun, saya tempeleng orang, saya ludahin orang, saya tendang orang, saya lempar batu orang, lalu saya lari ke gereja. Pertanyaan saya, polisi akan kejar saya di gereja enggak? Pasti. Yang jahat bukan yang mengejar, yang jahat adalah yang bersembunyi. Karena itu tempat ibadah bukan tempat sembunyi. Saya menggambarkan ini agar saudara tahu kebenarannya. Karena saya mau jemaat Tuhan stop dalam dukung-mendukung. Indonesia sedang banyak masalah. Jangan sampai gara-gara mendukung Israel dan Palestina akhirnya Indonesia pecah. Indonesia sudah cukup banyak masalah, teroris saja belum selesai, saudara. Apalagi saya dengar ada orang-orang yang siap dikirim ke Palestina, siap habisi Israel, siap habisi Palestina. Bodoh! Kalau memang kau punya hati yang demikian, beresin teroris yang ada di Poso dulu. Beresin pembunuhan KKB yang ada di Papua dulu. Itu dulu yang kita beresin. Teroris di negara kita sendiri aja masih banyak, saudara, ngurusin negara orang lagi. Itu adalah perang yang sudah berlangsung ratusan tahun, saudara. Tugas kita mendoakan untuk damai sejahtera. Polisi Israel mulai masuk ke masjid, mencari mereka dan menyuruh mereka menghentikan. Karena ternyata di dalam masjid itu mereka jumpai begitu banyak batu yang dipakai untuk melempari polisi dan tentara Israel. Tetapi di dalam masjid kemudian ada propaganda live. Mereka sudah siapkan kamera-kamera, mereka siapkan handphone-handphone untuk live ke seluruh dunia, memberitahu bahwa tentara Israel menyerang mereka. Hello? Itu adalah episode keberapa? Orang di luar yang nggak tahu, yang sudah terbakar oleh api kebencian terhadap Yahudi. Tidak mau tahu episode pertama, kedua, ketiganya. Tiba-tiba episode keempat yang dia tahu itu episode pertama. Tentara Israel menyerang masjid. Wah, propagandanya tentara Israel menyerang masjid. Tentara Israel menyerang Al-Aqsa. Tempat tersuci ketiga. Gambar-gambar bahwa di sana ada begitu banyak batu. Di dalam masjid Al-Aqsa itu.
Tidak ada, saudara-saudara. Tidak terpublikasi. Karena memang tujuannya mengumpulkan kelompok untuk mengadakan peperangan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah tiba-tiba ada kelompok Hamas. Latar belakangnya harus sudah tahu. Palestina hari-hari ini sebetulnya terpecah dua faksi besar. Satu, apa yang terjadi di tepi barat, dipimpin oleh Fatah. Dan Perdana Menterinya namanya Dr. Muhammad Shtayyeh. Tetapi di Fatah ini tidak bisa berkuasa di Gaza. Karena Gaza tetap dipimpin oleh Hamas. Dengan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh. Jadi sebetulnya hari-hari ini kalau mau jujur, ada perpecahan yang sangat serius, tidak semudah itu. Fatah bisa masuk ke Gaza. Dan sebaliknya tidak semudah itu. Hamas bisa masuk ke wilayah tepi barat, karena tepi barat dikuasai oleh Fatah. Tapi tiba-tiba, karena Hamas tetap boleh sembahyang di Al-Aqsa, saudara. Tapi tidak boleh menunjukkan Hamasnya, tidak boleh bawa benderanya, tidak boleh pakai jubahnya, tidak boleh pakai apapun karena akan bermasalah di sana. Tapi tiba-tiba bendera Hamas berkibar. Dan setelah bendera Hamas berkibar, tiba-tiba pihak Hamas memberi ultimatum. Kalau sampai nanti malam polisi dan tentara Israel tidak keluar dari kompleks Al-Aqsa, bukan masjidnya, seluruh wilayah itu namanya kompleks Al-Aqsa, saudara. Karena mereka udah keluar dari masjid waktu memberesi orang-orang yang melempari mereka dengan batu. Dan beberapa ditangkap. Tiba-tiba Hamas memberi ultimatum. Hello? Hamas not even a country. Tetapi di belakang Hamas, kita tahu ada beberapa negara yang memang merancangkan untuk menghabisi Israel dan memberi propaganda kepada dunia untuk menaruh kebencian, hate kepada Israel. Sekali lagi saya bicara dari mimbar yang suci ini. Saya hanya bicara fakta. Sekali lagi dalam nama Yesus, kita bukan bagian dukung-mendukung. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita taruh di hati kita apa yang ada di hatinya Tuhan Yesus. Dan di hati Tuhan Yesus yang ada damai, bukan perang, karena Yesus datang untuk mempersatukan yang jauh dan yang dekat. Dalam satu kata yang bernama anugerah dan damai sejahtera. Apa yang terjadi kemudian? Ada propaganda dari Hamas bahwa polisi dan tentara Israel harus keluar dari komplek Al-Aqsa. Hello, perjanjiannya Israel yang memang harus menjaga tempat suci itu. Dan itu masih wilayah negara Israel. Betul itu di bawah kuasa Palestina. Tetapi Israel menjaga supaya jangan ada kerusuhan dari pihak manapun, baik dari pihak orang Yahudi maupun dari pihak orang Arab. Jadi apa yang terjadi kemudian? Israel bilang, no, kami tidak akan mundur. Itu bagian dari perjanjian. Dan tepat setelah waktu ultimatum dari Hamas selesai dan memang tentara Israel tidak mundur. Apa yang terjadi? Roket mulai dikirim. Satu roket, saya baca di berita, di media-media, harganya sekitar 100 sampai 150 juta satu roket. Dan mereka tiba-tiba kirim 800 roket. Hello, berarti Hamas so rich. Jadi kalau dibilang daerah Gaza miskin, hey, mereka bisa lontarkan rudal sebegitu banyak. Pertanyaan saya, belum tentu Indonesia punya rudal lebih dari 1.500. I don't know. Setelah 700,
Benyamin Netanyahu bilang, karena Israel hanya pakai Iron Dome. Satu Iron Dome sekitar 700 sampai 800 juta. Jadi Israel lihat, kalau ini kira-kira jatuh hanya di padang belantara atau di padang gurun dibiarkan. Tapi kalau jatuh di rumah penduduk yang sebagian besar justru jatuhnya ke tempat pendudukan. Karena memang ditarget. Maka mereka ledakkan Iron Dome itu. Jadi semua rudal roket yang dikirim meledak di udara. Tapi akibatnya tetap jatuh ke bawah. Tetapi nggak bisa semua karena segitu banyak, segitu cepat dikirimnya. Sehingga ada beberapa juga yang menghancurkan dan membunuh daerah pemukiman. Setelah 700, Benyamin Netanyahu memberi peringatan. Kami tidak akan diam. Ini serius. Dan setelah 800, mereka terus kirim. Dan Israel persiapkan. Lalu, ternyata Israel temukan bahwa roket-roket ini tidak dikirim dari headquarter Hamas. Tetapi ada yang dikirim dari sekolah-sekolah. Ada yang dikirim dari gedung-gedung perkantoran umum. Itu sebabnya Israel sebelum memberikan bom, beda dengan Hamas yang main kirim roket dan menyerang kemana-mana, gak jelas, saudara. Karena memang Hamas adalah, menurut PBB, adalah kelompok teroris. Dan apa yang terjadi kemudian? Israel memperingatkan, kami akan bom 1, 2, 3 gedung. Karena kami identifikasikan roket-roket terlepas dari sana. Jadi ingat, Israel sebagai negara demokrasi di bawah PBB tidak bisa sembarangan. Hamas bisa sembarangan sebab nggak ada yang bisa atur Hamas. Karena itu adalah kelompok teroris. Tapi Israel bisa dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang bilang Israel membabi buta, tidak mengerti hukum, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hello, baca berita bos. Zaman sekarang gampang untuk mengakses berita, gambar-gambarnya semua jelas bos, nggak bisa main-main. Apalagi Israel, negara berdaulat, beda sama Hamas yang nggak ada pimpinannya, nggak jelas, saudara. Dan apa yang terjadi kemudian? Israel memberitahu gedung ini kami identifikasikan. Dan kami bisa buktikan bahwa roket-roket Hamas berasal dari situ. Penduduk sipil, kami beri waktu. Salah satu gedung adalah tempat pusat media internasional dari sana, AFP ada di sana dan beberapa pusat media internasional di sana. Cepat keluar. Termasuk salah satunya adalah rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia, yaitu Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang dibangun oleh Mercy. Dan dari situ juga, bayangkan dari rumah sakit, roket terbang, saudara. Dan itu sebabnya diumumkan, gedung ini akan kami bom. Kami beri waktu cepat bergegas. Karena sebentar lagi, pesawat-pesawat tempur kami naik dengan loaded bombs, dan kami akan bom. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masihkah Indonesia mau menutup mata dan bilang ini penjajahan? No. Ini perang terbuka. Indonesia bisa punya peran untuk memegang tangan Israel, memegang tangan Palestina dan menyatukannya. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Beberapa hari yang lalu, saya dengar Menteri Luar Negeri minta dukungan dari negara-negara Arab. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur. Negara-negara Arab juga tidak seluruhnya mendukung Palestina karena mengerti apa yang terjadi. Kita di sini terlalu jauh, kita dengar berita-berita yang gak jelas, saudara. Dan kita dengar berita-berita one-sided. Karena kita memposisikan diri, hate Israel, putus hubungan dengan Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita terlibat dalam perang ini. Saya pikir tidak seharusnya negara Pancasila yang mengedepankan damai
ikut campur dalam peperangan negara orang. Kita pun gak ingin negara lain ikut campur dengan kita. Jadi yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan-pimpinan negara ini, saya sebagai anak negeri, lahir di tanah ini, 26 Desember 1966. Saya lahir di kota Jakarta. Saya adalah orang Indonesia. Saya berhak mengatasnamakan Indonesia sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama saya mohon, jangan sampai bangsa ini terpecah hanya karena peperangan Palestina dan Israel. Air mata dan darah para pahlawan terlalu mahal. Kita sebentar lagi akan merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang dimulai dari tahun 1908, saudara. Lalu pertanyaan saya, perjuangan yang panjang itu mau dihancurkan hanya dengan perpecahan Palestina atau Israel? Bodoh! I love my country and I love peace. Itu sebabnya saya ngomong apa adanya sebagai pendeta. Sebagai saudara boleh marah dan berkata, ngapain kok acara pencurahan Roh Kudus lalu membahas tentang itu? Karena hari ini saya sedang bicara Roh Kudus menuntun pada kemenangan. Dan kemenangan bukan ketika kita mengalahkan musuh, kemenangan ketika kita mampu merebut damai sejahtera. Itulah kemenangan. Saya cinta bangsa saya. Kalau saya boleh memberi pandangan saya, yang pertama, jangan sampai bangsa ini terpecah hanya karena apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Mereka punya urusan sendiri, kita punya urusan sendiri. Kalau kita mau menolong, kita harus jujur. Kita tolong korban dari pihak Israel, kita tolong korban dari pihak Palestina. Dan yang kedua, kita stop kutuk mengutuk. Karena dalam pandangan iman dari setiap agama percaya apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Bedanya hanya bahasa. Sebagian ada yang bilang hukum karma. Apapun namanya. Tapi intinya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jangan mengutuk kalau tidak mau kita kena kutuk. Dan saya melihat bangsa ini sudah banyak kena kutuk. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Stop mengutuk Bapak Presiden yang terhormat. Kita tidak mau dikutuk. Dan kita bangsa yang berbudaya, kita bangsa yang beragama. Lalu yang kedua, Bapak Presiden, menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan bangsa ini. Kita tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara Don Blok. Waktu itu masih perang antara Amerika dan Uni Soviet. Dan sekarang Amerika superpower, udah gak ada musuhnya. Sekarang ada perang Israel lalu Palestina, lalu kita mendukung. Waduh. Saya ingat salah satu kebijakan dari Bapak Presiden SBY. Zero enemy. Dan merangkul sahabat sebanyak-banyaknya. Kenapa tiba-tiba kita mau cari enemy, saudara? Maaf. Kami orang Kristen. Kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem. Dan untuk Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Kalau Yesus lahirnya di Batam, saya ke Batam. Orang Kristen semua perginya ke Batam. Jangan salahkan kami kalau kami pergi ke Israel. Kami bukan urusan politik. Kami hanya ziarah. Yesus matinya di Yerusalem. Yesus kehidupannya di Tiberias. Dan itu semua ada di wilayah Israel. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello.
Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus, tidak diajar untuk dukung-mendukung, benci-membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka tanahnya, saudara suka ceritanya, silahkan. Tetapi bukan bagian dukung-mendukung politik. Dan saya bicara kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan muslimku. Tolong hentikan diksi bahwa Islam mendukung Palestina dan Kristen mendukung Israel. Jangan pecahkan bangsa ini. Sekali lagi saya ngomong dalam kasih Kristus. Saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi saya berdoa, hal yang terbesar yang kita bisa buat jika perang terjadi adalah memberitakan damai. Hal yang terbesar yang Indonesia bisa buat untuk Palestina dan Israel adalah mendesak gencatan senjata baik dari pihak Israel maupun juga dari pihak Hamas dan Palestina. Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Baru ketika saatnya, karena ingat Palestina dasarnya bukan Alkitab, bukan Kristen maksud saya. Dia dasarnya Alkitab, tapi hanya perjanjian lama. Dan dasar Alkitab perjanjian lama, gigi ganti ganti mata itu selesai. Kalau Kristen beda. Ampuni. Jangan balas, itu iman Kristen. Tapi iman Yahudi ada iman Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu nyerang kami diam. Kami peringatkan. Kau masih tetap, kami balas sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat. Maaf, Ibu Menlu yang saya hormati, Bapak Presiden yang saya hormati, izinkan saya berbicara. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan Palestina stop roket. Apakah Indonesia jujur? Benar-benar mau perdamaian? Coba renungkan. Kita masing-masing beragama. Anda bisa Muslim, saya bisa Kristen. Anda bisa beragama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Tetapi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang sama. Tuhan yang mana yang mendorong perang? Tuhan yang mana yang ajar kita kutuk mengutuk? Tuhan yang mana yang ajar kita untuk mendukung peperangan? Ayo ribut, ayo ribut, ayo ribut, stop! Kita negara Pancasila. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi itu juga berarti peperangan di muka bumi harus dihapuskan. Mari apa yang tertulis, apa yang kita katakan, dan hati kita menjadi satu. Kita sebentar lagi akan menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Jangan sampai Hari Kebangkitan Nasional penuh dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Israel. Israel juga satu bangsa. Orang Yahudi itu manusia kan? Orang Yahudi bukan binatang kan? Hello? Orang Yahudi juga manusia yang harus kita cintai dan kita hargai. Yang kita harus biarkan tinggal di negaranya. Saya mau saudara lihat gambar ini.
Oke? Apa yang saudara bisa lihat di sini? Peta dunia. Wilayah hijaunya itu negara-negara Arab. Yang dikotakkan dengan kotak merah itu wilayah Israel. Yang di dalamnya masih dibagi lagi. Dibagi dua, Israel dan Palestina. Dan di dalam negara Israel yang sudah tinggal setengah itu, masih juga ada orang Yahudi dan ada orang Arab Israel. Masih juga mau disingkirkan. Kenapa kita nggak bersama-sama berdoa? Solusi dua negara merdeka, hidup berdampingan dengan damai. Dengan Indonesia yang adalah populasi terbesar Muslim, bisa berperan aktif untuk mendukung perdamaian ini. Indonesia, wake up. Mesir, negara Arab yang berdampingan dengan Israel, berdamai dengan Israel. Yordan yang pernah perang dengan Israel, yang katanya wilayah diambil oleh Israel. Saya, oleh anugerah Tuhan, 6-7 kali berbicara langsung, berkawan baik dengan Shimon Peres, mantan presiden, mantan perdana menteri, dan menduduki banyak jabatan di Israel. Dan dia negosiator langsung dengan Anwar Sadat dari Mesir dan juga Raja Hussein dari Jordan. Kenapa Gaza ada di wilayah Israel? Itu bagian dari perjanjian damai. Terusan Suez, Sinai dikembalikan. Termasuk Gaza mau dikembalikan. Apa untungnya Israel piara Gaza? Hello. Kalau Israel mau ambil lebih baik terusan Suez atau Gunung Sinai, itu adalah Alkitab. Israel kembalikan semua, termasuk Gaza. Saya dengar langsung dari Shimon Peres. Dia bilang sama saya, Pastor, I was there because I'm the negotiator to President Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat bilang begini, waktu saya bilang saya akan kembalikan semua, Anwar Sadat bilang begini, hanya Suez dan Sinai yang dikembalikan. Gaza nggak usah. Karena kita udah cukup menderita sama Gaza, sekarang adalah urusan Israel. Lalu Shimon Peres menekan terus supaya Gaza dikembalikan ke Mesir, karena mereka nggak butuh Gaza. Gaza terlalu banyak persoalan di sana. Dan akhirnya jawaban dari Anwar Sadat, kalau Gaza mau dikembalikan, kita nggak perlu damai. Saudaraku, saya dengar langsung, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Shimon Peres sudah almarhum sekarang, tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah yang saya dengar. Dan berkali-kali saya bilang, are you sure Mr. President? Yes. In the name of my God. Itu jawabnya. Lalu saya tanya, bagaimana dengan tepi barat? Sama, kami mau kembalikan. Yordan bilang, nggak perlu. Kita langsung berdamai, makanya berdamai. Meskipun tepi barat tidak dikembalikan, mereka berdamai. Kenapa? Karena memang itu negosiasinya. Dia bilang, udah kamu aja yang urus itu sama Palestina. Kami udah gak butuh. Kami udah cukup sakit kepala, biarkan kami mengurus negeri kami sendiri. Kalau kamu ngotot mengembalikan, lebih baik kita gak berdamai. Indonesia harus belajar. Mesir, negara Arab, berdamai sama Israel. Jordan, negara Arab, berdamai sama Israel. Itu ada di perbatasan. Dan sekarang beberapa negara Arab lainnya, Uni Emirat Arab,
seperti Dubai, Abu Dhabi, sudah melihat trik-trik ini. Bahwa ini adalah open war, open battle, ini adalah peperangan terbuka. Ada kepentingan Iran di dalamnya, ada kepentingan Hamas di dalamnya, ada kepentingan Syria di dalamnya, ada kepentingan kelompok-kelompok teroris, dan beberapa negara Arab udah capek dengan semuanya itu. Karena itu mereka melihat hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab sudah mulai terbuka. Ini saatnya Indonesia mulai menjalankan politik zero enemy-nya. Tetapi bukan hanya bicara damai, tetapi mendamaikan. Dan saya percaya Indonesia bisa. Bapak Presiden yang terhormat, menteri-menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan negeri ini, saya percaya Indonesia hebat. Indonesia negara yang besar. Indonesia punya Pancasila. Indonesia punya sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini waktunya di saat seperti ini, Indonesia tunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi Bhinneka Tunggal Ika harus berlaku di seluruh dunia. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan kalau kita tidak bisa satu dalam negeri, kita tidak bisa satu dalam agama, minimal kita satu dalam hak-hak kemanusiaan. Bahwa manusia harus merdeka. Manusia harus bebas dari poverty. Manusia harus bebas dari penjajahan. Dalam nama Yesus, saya sampaikan pernyataan ini. Karena saya percaya Indonesia harus tetap bersatu. Di masa kita menyambut kebangkitan nasional ini, Indonesia harus tetap bersatu. Indonesia tetap harus damai. Indonesia jangan terlibat pada peperangan terbuka yang sedang terjadi di Israel dan Palestina. Indonesia harus buka mata. Israel ada banyak salahnya, tapi Palestina juga ada banyak salahnya. Tugas kita, kalau mau, menolong yang menderita dari kedua pihak. Dan memerintahkan kepada kedua-duanya untuk gencatan senjata. Palestina harus stop dengan roketnya. Israel harus stop dengan bomnya. Lalu Indonesia pegang tangan Israel, pegang tangan Palestina, mempersatukan. Itu baru keren. Yang setuju sama saya, katakan haleluya. Yang setuju sama saya, tulis di kolom komen. Sekarang, Indonesia hebat. Saya butuh sebanyak-banyaknya. Saudara tulis di kolom komen, kamu Indonesia hebat. Bukan kamu hebat, Indonesia hebat. Terus kasih icon bendera merah putih. Kalau saudara lebih pintar lalu mau taruh Israel sama bendera Palestina, Indonesia, tapi Indonesianya di tengah lah bagusnya. Ya kan, Palestina duluan, Indonesia, lalu Israel. Ya, ayo. Kita mau interaktif ya. Kita interaktif. Jadi saya mau lihat keaktifan saudara saat ini ya. Indonesia hebat, bendera Palestina, bendera Indonesia, bendera Israel. Nanti saya capture. Woo! Yeah! Wow, luar biasa sekali teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumengdong pada kesempatan siang hari ini. Dan perlu saya sampaikan, sebenarnya video ini sudah 2 tahun yang lalu disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumengdong, ketika pada saat itu juga ada terjadi konflik besar-besaran lagi soal Israel dan Hamas ini. Sebab itu kenapa saya bagikan ini teman-teman ya, karena ini kan mengingatkan kita lagi-lagi bahwa ketika 2 tahun yang lalu terjadi lagi serangan antara Israel dan Hamas Palestina ini, memang pada saat itu juga Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo menyampaikan persis ya, sama pernyataannya dengan apa yang beliau sudah sampaikan 2 kali setelah tanggal 7 Oktober 2023 ketika pecahlah serangan antara Hamas dan Israel. Jadi saya pikir ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita dan terlebih-lebih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kita cinta Israel, kita cinta Palestina. Dan saya pikir yang menjadi solusi dalam hal ini adalah bagaimana ya antara Palestina dan Israel boleh berdamai.
Teman-teman, sebenarnya yang sedang hangat hari-hari ini bukan antara Palestina dengan Israel, tetapi antara Israel dengan kelompok Hamas. Jadi kita harus membedakan hal ini, karena ketika kita tidak membedakan hal ini, maka bisa aja kita keliru ya untuk memahaminya ketika ada yang mengatakan ayo dukung Palestina lawan Israel. Nah, artinya kalau kita melihat dari hal ini, jelas seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert Lumendo, berarti kita ya mau atau mendorong agar terjadi yang namanya peperangan. Atau mungkin ada juga yang bilang, ayo dukung Israel lawan Palestina. Bukan itu yang kita inginkan sekarang, ya. Tapi yang kita inginkan hari-hari ini adalah bagaimana agar Palestina dan Israel ini boleh berdamai tanpa ada ya orang-orang yang ada di dalamnya yang tidak bertanggung jawab, yang membuat onar, sehingga antara Israel dan Palestina sepertinya belumlah berdamai atau tidak bisa hidup berdampingan dan sebagainya. Sebab itu jelas sekali pada kesempatan ini, semoga video ini ya boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, baik kita yang sebagai masyarakat Indonesia yang memang kita melihat kita beragam agama, ya, dan juga terlebih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini sekali lagi jelas, ini bukanlah masalah agama, ini hanyalah konflik ya untuk perebutan wilayah. Dan tadi jelas disampaikan sebenarnya Hamas bukanlah Palestina. Artinya Hamas tidaklah mewakili Palestina, sedangkan Palestina bukanlah hanya Hamas. Dan sebenarnya ada wilayah-wilayah lainnya juga yang termasuk dari negara Palestina ini, tetapi tidak melakukan perlawanan terhadap Israel. Nah teman-teman, sekali lagi kita berdoa agar semua konflik yang sedang terjadi ini kiranya boleh segera berakhir. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.